Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Klinis Ibu Indah Purwasi, MPsy Psikolog. Dan halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Dwi Cahyani dengan NIM 2020901047 dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Patah Palembang. Video ini berisi edukasi tentang toxic positivity. Enjoy this video. Udah, sabar aja, kamu harusnya lebih bersyukur karena di luar sana banyak orang yang gak seberuntung kamu. Pernah gak sih kalian dengar kata-kata itu? Well, let's talk about toxic positivity. Kesehatan mental itu sebenarnya penting banget karena setiap tahunnya ada 1 dari 4 orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau kata WHO nih, suicide is the second leading cause of death among 15 to 29 years old globally. Kalau kita ngomongin di Indonesia nih, sayangnya isu kesehatan mental ini masih dianggap sepele. Kalau ada seseorang yang depresi, dibilangnya tuh dia kurang iman, dia kurang dekat sama Tuhannya. Bahkan ada juga yang sampai disuruh ruqyah. Terus, kalau kita dengar soal berita orang yang bunuh diri, wah abis deh tuh. Akidahnya di-shaming, diomongin macem-macem, dikomentarin yang enggak. Padahal, dengan dia bunuh diri aja tuh, harusnya kita udah dapet hint gak sih? Kayak seberapa berat beban yang dia pikul sewaktu dia masih hidup dulu. Harusnya tuh kita bisa lebih berempati, instead of talking about this issue and try to find someone real solution. Masyarakat kita malah justru membiasakan diri dengan terbelenggu namanya toxic positivity itu. Tapi, apa sih toxic positivity itu? Well, according the psychology group, toxic positivity itu adalah sebuah generalisasi berlebihan dan tidak efektif dari sebuah keadaan bahagia dan optimis dalam semua situasi. Di mana toxic positivity ini adalah salah satu hasilnya yaitu sebuah penyangkalan. Well, basically toxic positivity itu adalah ungkapan positif atau kepercayadirian yang terlalu berlebihan yang mengakibatkan kita untuk berpura-pura bahagia. Akhirnya, kita memalsukan rasa kesedihan kita, rasa down kita, even when it's bad atau ketika kita sedih. Toxic positivity ini memaksa diri kita atau anyone to feel okay about themselves and to keep looking at the good side. Padahal, mungkin situasinya sangat buruk, situasinya benar-benar memaksa kita untuk coba yang seharusnya lebih memahami diri kita sendiri, tapi malah memaksa kita untuk ngerasa baik terus, optimis terus, dan gak upset about something. Pasti kalian pernah ngalamin ini sih, misalnya kalian lagi ada masalah, terus kalian curhat nih ke teman kalian. Nah, teman kalian ini ngerespon curhatan kalian tuh dengan sabar ya udahlah nggak apa-apa, ntar juga lupa, stay positif aja, coba deh husnuzon, coba deh lebih banyak bersyukur, ada loh orang yang lebih parah keadaannya daripada kamu. Atau mungkin sering juga kalian yang ada di posisi teman kalian ini, kalian nyuruh teman kalian untuk mengubur dalam-dalam perasaan dan emosi negatif mereka ketika mereka lagi kena masalah. Aku juga pernah ada di posisi dimana aku lagi dicurhatin temanku, dan jawaban aku tuh 11-12 sama yang tadi. Sabar aja, biar Tuhan yang bales, semangat terus, bla 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 bla, all that nonsense. Tapi lama-kelamaan tuh aku tuh jadi sadar kalau ternyata aku juga tuh terbelenggu dengan namanya toxic positivity ini. Harusnya ketika kita lagi dicurhatin sama teman kita bisa jadi pendengar yang baik dan memvalidasi perasaan teman kita pada saat itu. Semestinya perasaan manusia tuh gak kita kategorikan segampang itu. Perasaan-perasaan negatif yang kita rasain itu ternyata gak selamanya buruk. Malah dengan kita jujur sama diri kita atas tentang perasaan kita ini, entah itu marah, entah itu sedih, entah itu kecewa, you name it, buat kita tuh jadi lebih tahu gimana caranya untuk merespon perasaan tersebut dan juga merespon keadaan saat itu. Is actually toxic. Ya karena semua hal tuh gak harus buat kita senang, gak harus buat kita bahagia. Kenapa? Because for me, menurut aku sendiri, pernah gak sih kalian mikir kayak dari kegagalan-kegagalan itu kita tuh jadi bisa belajar, bisa menerima fakta bahwa ternyata hal tuh semuanya butuh proses, butuh up and downs, butuh anak tangga yang paling bawah untuk bisa naik ke anak tangga yang di atas. Kita perlu ngerasain jatuh bangun untuk bisa ngerasain keberhasilan atau kesuksesan itu. Daniel, terhadap perasaan kita sendiri itu ternyata nggak sehat, pura-pura happy terus, pura-pura positif terus.
Justru itu tuh malah buat kita jadi tertekan, dan yang paling penting gak ngebuat masalah kita jadi kelar, malah makin parah. Karena setiap kita dihadapin sama masalah, terus kita merasakan semua perasaan-perasaan negatif ini, semua tuh kita kubur dalam-dalam. Karena katanya tuh kita gak boleh negatif, kita harus positif terus. Lama-kelamaan kita tuh bisa meledak. Nah, mulai sekarang, kalau misal kalian lagi kesel, terus kalian merasa kecewa sama keadaan atau situasi, atau bahkan seseorang, terus marah, terus sedih, ya gak apa-apa. Kalian gak usah merasa kalau hal itu adalah hal yang buruk. It's totally normal, it's totally natural. Karena dengan kalian punya emosi negatif ini gak ngebuat kamu jadi orang yang negatif. Dan yang paling penting juga, kalau kalian lagi dicurhatin sama teman kalian, please stop with this stay positive mantra. Karena lagi, toxic positivity yang kamu kasih ke teman kamu itu sebenarnya gak ngebuat masalah teman kamu itu jadi kelar. So instead, be good listener and validate their feeling. Aku juga gak luput dari kesalahan, jadi apapun yang teman-teman dapat dari video ini, ada baiknya disaring dulu dan jangan diterima mentah-mentah. Dan ketika teman-teman merasakan ada yang dirasa kurang tepat, boleh disampaikan di kolom komentar. See you when I see you.